Dari sahabat Nabi Thauban radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, la'alamanna aqwaman min ummati. Ya. Sungguh saya benar-benar tahu ada orang-orang dari umatku, aqwaman min ummati, orang-orang Islam dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang Islam. Ya'tuna yaumil qiyamati bihasanatin amsari jibali tihamah. Mereka datang kelak pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, pahala-pahala yang besar, banyak seperti gunung-gunung Tihamah. Gunung itu besar napa? Sangat besar ya, sangat besar ya. Ada orang di hari kiamat kelak ya membawa pahala yang besar banyak, bergunung-gunung, bidon, nampak bagus sekali, nampak luar biasa sekali. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadahnya tersebut, kebaikannya tersebut yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia, Allah taala jadikan di akhirat haba'an mansura. Seperti debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya, enggak ada beratnya. Enggak berharga. Rugi apa mboten? Rugi. Padahal kalau yang namanya gunung itu ditimbang itu pasti beratnya itu jutaan ton itu. Itu kalau ditimbang ya. Sampai timbangannya susah mau nimbang pakai apa. Dan ada orang-orang yang di hari kiamat begitu ruginya, pahala yang begitu besar dan banyak itu hangus. Hilang seperti debu yang berterbangan, nggak ada beratnya, nggak ada nilainya lagi. Ya. Para sahabat itu kaget Pak Abu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya seperti itu, para sahabat itu kaget. Wah, ada orang Islam punya pahala banyak dan besar, tapi ternyata di hari kiamat pahalanya hangus, tak bernilai sama sekali. Mongko para sahabat ini tanglet dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sifhum lana, jallihim lana, wahai Rasulullah terangkan kepada kami seperti apa mereka itu. Terangkan kepada kami wahai Rasulullah, mereka itu seperti apa? Perbuatan mereka itu seperti apa? Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Nah, para sahabat ini ya ingin tahu, wahai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam itu yang bagaimana? Kok bisa pahalanya itu hilang hangus begitu saja? Ya, agar kami itu tidak seperti mereka. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama, se-Islam, seakidah. Wa min jildatikum. Kulitnya seperti kulit kalian. Ya, kulit kalian kalau dicubit sakit, kulit mereka juga sakit. Ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka menjadikan sebagian waktu malamnya untuk ibadah sebagaimana kalian pun menjadikan sebagian waktu kalian untuk ibadah. Perhatikan Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Mereka orang tersebut yang di hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung Tihamah sangat besar banyak, ya. Mereka ternyata punya amalan juga. Kalau malam itu ya ibadah. Mungkin sholat ya berupa sholat isya, dilanjutkan sholat tahajud, baca Quran dan sebagainya. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, menjadikan sebagian waktu malamnya untuk ibadah. Namun ternyata ya kata Nabi, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka itu kalau bersendirian, tidak bareng sama teman-temannya, mereka akan melakukan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lagi sama keluarga, sama teman-temannya nampak soleh-solehah, nampak baik, taat, ibadah, sregep ngaji, sregep sholat, sregep sedekah, maos Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau sendirian, ya
ya, atau jauh dari desanya, jauh dari kotanya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya. Atau kalau sekarang ya misalnya dengan HP-nya, ya, dengan HP-nya masuk kamar, tutup, kunci, nggak ada yang tahu, wah itu HP-nya menjadi sarana maksiat. Sakit apa mboten? Sakit. Bisa kan? Iya. Yang itu perbuatan itu tidak mungkin dilakukan di hadapan teman-teman ngajinya, teman-teman jamaahnya. Nggak mungkin sambil browsing yang maksiat-maksiat di depan temannya, nggak mungkin berani. Tapi ketika di kamar sendirian, wah berani buka-buka nonton-nonton apa kemawon. Nah ini bahaya, ya, dosa maksiat yang dikerjakan ya dengan bersendirian. Jadi orang soleh ya soleh beneran. Mau ada orang lain ya soleh, mau tidak ada orang lain kita sendirian juga soleh. Di masjid soleh, di rumah soleh, di dalam kamar soleh. Di desanya soleh, di desa orang lain soleh, di tempat kerja soleh, di jalan pun soleh. Jadi solehnya bukan hanya di masjid saja. Ya. Solehnya di semua tempat. Taat kepada Allah di semua tempat. Kalau solehnya itu hanya di masjid saja, ketika di desa orang lain nggak ada yang tahu, jadinya malah maksiat-maksiat. Nah ini bahaya. Ya.